Kisah singkat letusan Gunung Ciremai. Sebagai gunung api tertinggi di Jawa Barat, gunung api selalu mempunyai cerita dan kisahnya sendiri yang unik dan menarik. Begitupun Gunung Ciremai, fenomena alam yang terbentuk akibat aktivitas erupsinya menjadi dongeng yang terpahat alami pada setiap bagian tubuhnya. Terpatri indah pada bagian gigiran puncak, dinding kawah hingga dasarnya. Laksana relief pada candi-candi dengan kisahnya. Pada bagian sisa-sisa erupsinya, hidup dan berkembang, keragaman hayati yang kaya, bertahan dalam kerasnya cuaca, yang terkadang ekstrim, dua di antaranya Cantigi dan Edelweiss Jawa. Sebagai gunung api, Ciremai mempunyai cerita dan sejarah letusan yang cukup panjang. Bertipe stratovolcano tipe A, gunung api yang pernah meletus setelah tahun 1600. Ciremai merupakan gunung api yang unik, berdiri soliter terpisah dari klaster jajaran gunung api di Pulau Jawa pada umumnya. Berada pada bagian utara Pulau Jawa, bagian barat dipisahkan oleh zona sesar Cilacap, Kuningan dari kelompok gunung api Jawa Barat, bagian timur, Galunggung, Guntur, Papandayan, Patuha hingga Tangkuban Perahu, yang terletak pada zona Bandung. Zona sesar Cilacap yang berada di tenggara barat laut ini, berpotensi gempa tektonik. Tercatat gempa tektonik telah terjadi 3 kali, akibat struktur sesar ini, pada tahun 1947, 1955 dan 1973. Karakter letusan Ciremai sendiri berupa erupsi eksplosif berskala menengah. Hal tersebut dimanifestasikan oleh sejumlah endapan aliran dan jatuhan piroklastik, di mana secara berangsur-angsur kekuatan erupsi melemah dan cenderung menghasilkan erupsi magmatik. Berdasarkan sejarah erupsinya, Gunung Api Ciremai mengalami beberapa kali letusan. Selang antar letusan gunung api ini, yang terpendek adalah 3 tahun. Sedangkan yang terpanjang 112 tahun. Jadi, dari catatan tersebut di atas, erupsi Gunung Ciremai terakhir terjadi antara tanggal 24 Juni tahun 1937 sampai tanggal 7 Januari tahun 1938. Letusan di Kawah Pusat pada periode tahun 1772, 1805, 1917 dan 1924. Letusan periode berikutnya disebutkan hanya terjadi di wilayah Kawah Pusat. Letusan pertama terjadi pada 11 hingga tanggal 12 Agustus tahun 1772. Menurut catatan dari Junghun 1853, 1845 dan Taverne tahun 1926. Erupsi ini tidak termasuk kategori yang parah, karena hanya berada di dalam kungkungan gunung. Namun, dari aktivitas belerang di sana menimbulkan sebuah efek lubang besar dari asap fumarol dan tekanan solvatara yang kini dinamakan sebagai Goa Walet. Hembusan uap belerang dari dinding selatan, keluar asap fumarol secara kuat, sehingga menciptakan lubang besar yang dinamakan Goa Walet. Tulis Van Gils 1917 dan Van Padang 1937 di bukunya. Letusan freatik di tahun 1937 hingga 1951. Tak berselang lama dari letusan di pusat kawah, Gunung Ciremai pun kembali menunjukkan tanda-tanda aktifnya dengan kembali erupsi. Namun, letusan tersebut intensitasnya tak jauh berbeda, hanya bersifat freatik, secara tiba-tiba dan berintensitas kecil. Namun, dikatakan di infografis yang buat oleh Facebook Gunung Ciremai, pada fase freatik ini, menampakkan menimbulkan kerusakan rumah warga dari embusan abu vulkanik, dari letusan di pusat kawah. Letusan berlanjut dari Kawah Pusat, letusan abu. Selain informasi di atas, ada catatan lain mengenai kegiatan Gunung Ciremai, dan fenomena gunung api yang juga tercatat serta teramati. Tanggal 3 Februari tahun 1698 tercatat, gunung di Cirebon telah roboh yang mengakibatkan air begitu tinggi, hingga merusak tanah daerahnya dan menyebabkan korban manusia. Braskem, 1919, Neman,
Van Padang, 1951, meragukan terjadinya letusan tersebut. Pada 11–12 Agustus tahun 1772 terjadi letusan di Kawah Pusat. Kemudian April tahun 1775, letusan terjadi dari kawah, namun tidak menimbulkan kerusakan. Junghun, 1845, 1853, dan Taverny, 1926. Bulan April tahun 1805, letusan dari kawah, tidak menimbulkan kerusakan. Junghun, 1853. Lalu, tahun 1917, hembusan uap belerang dari dinding selatan. Keluar asap fumarola secara kuat sehingga membuat lubang yang cukup besar yang sekarang dinamakan Goa Walet Fangios, 1917. Berlanjut pada September tahun 1924, hembusan kuat dari fumarola pada bagian barat dinding pemisah. Tanggal 24 Juni tahun 1937 sampai 7 Januari tahun 1938. Letusan berlanjut dari Kawah Pusat, letusan abu atau letusan freatik. Lalu tahun 1949 terjadi gempa bumi. Wirjo Sumarto dan Fatah, 1955. Pada permulaan tahun 1955, terjadi gempa bumi tektonik yang menimbulkan kerusakan beberapa rumah di sekitar Kewedaan Cilimus, namun tidak memengaruhi kegiatan magmanya. Kemudian 1621, tanggal 26 April tahun 1973, gempa bumi tektonik di Desa Sunia, lereng barat daya Gunung Ciremai, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Epicentrum gempa yang terjadi dangkal dan terdapat di sebelah timur Lembang, pada jarak sekitar 100 km. Dinas Meteorologi Jakarta, gempa tersebut tidak memengaruhi Gunung Ciremai. Kusumadinata, 1979. 1. Kawah Barat yang bentuknya setengah lingkaran dan terpotong oleh Kawah Timur. Pada tepi bagian barat, terdapat bukit lava yang dinamakan Sunan Cirebon, 3078 mdpl, yang menjadi puncak tertinggi Gunung Ciremai. Menurut catatan geologi, Kawah Barat relatif lebih tua dari Kawah Timur. Masih berada pada bagian barat. Ada satu lagi puncak tertinggi kedua, Pangeran Talaga, 3058 mdpl. 2. Kawah Timur, yang usianya lebih muda ini berbentuk bulat dan menjadi pusat aktivitas saat ini. Ada dua bukit lava di sini, Lawang Gede dan Sunan Mataram, 3046 mdpl. Selain dua kawah ganda di atas, ada lagi struktur kawah yang berada di lereng bagian barat Gunung Api Ciremai. Tempat tersebut, yang kini dikenal dengan nama Goa Walet, berada pada ketinggian sekitar 2950 mdpl. Terbentuk karena terjadinya erupsi samping. Ada juga Kawah Burung dengan bentukannya yang unik dan menarik. Pertumbuhan aktivitas vulkanik di sekitar Ciremai diawali oleh kegiatan Gunung Putri, kemudian disusul kegiatan Gunung Geger Halang, lalu semenjak itu kegiatan Ciremai hingga saat ini diduga masih aktif. Pada kegiatan Gunung Putri menghasilkan aliran lava porfiritik, sedangkan kegiatan vulkanik Gunung Geger Halang menghasilkan aliran lava dan awan panas serta jatuhan pirklastik. Setelah kegiatan vulkanik Gunung Geger Halang, kemudian disusul oleh kegiatan Gunung Ciremai, yang menghasilkan beberapa aliran lava, serta endapan awan panas dan jatuhan piroklastik. Selain itu, juga menghasilkan endapan sekunder, berupa endapan lahar yang menyebar di kaki sebelah timur Ciremai. Di samping itu, juga dijumpai beberapa erupsi samping, yang menghasilkan aliran lava berkomposisi andesit, di antaranya erupsi Sukageri, Buntung, Pucuk dan Dulang. Data dasar Gunung Api Indonesia. Sebagai gunung api, tidak heran jika batuan yang terdapat dalam kawasan TNGC merupakan batuan endapan vulkanik, produk dari aktivitas vulkanik Gunung Ciremai. Jelas ini menjadi potensi geowisata yang tinggi. Yang mendasari komplek Gunung Ciremai adalah batuan sedimen tersier. Sebagian dapat dilihat dan dijumpai pada bagian kaki barat laut. Selain itu, juga dijumpai beberapa intrusi berkomposisi andesit, seperti di daerah Maja, Kabupaten Majalengka, dan di utara komplek Gunung Ciremai, yaitu pada daerah Gunung Kromong.